Gimana, belum gabung semua? Indonesia semua.
Oke, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita membicarakan artrologi dan miologi pada knee joint dan ankle joint. Pada knee joint ini hubungan antara tulang femur dengan tulang tibia, dan di depan ada patella yang berhubungan langsung dengan femur. Jadi pada gambar ini Anda bisa melihat patella, kemudian permukaan artikulasio dari femur bagian depan. Jadi dalam hal ini fibula tidak langsung melekat pada femur. Jadi sering dikatakan memang fibula tidak termasuk pembentuk sendi lutut atau knee joint. Knee joint dalam bahasa asingnya, bahasa Latinnya, itu artikulasio genu. Kemudian pada gambar ini Anda bisa melihat ligamentum, yaitu pengikat sendi, ligamentum cruciatum anterior dan ligamentum cruciatum posterior, atau anterior cruciate ligament dan posterior cruciate ligament. Kemudian Anda bisa melihat di situ ada tibial collateral ligament dan fibular collateral ligament, itu di samping medial dan lateral. Kemudian ada meniscus, ada dua, meniscus medialis dan meniscus lateralis. Oke, berikutnya di sini juga sama saja, Anda bisa melihat kembali itu artikuler cartilage atau kartilago dari femur, kemudian bawahnya ada medial meniscus, medial collateral ligament, dan di sebelah kiri ada lateral meniscus, lateral collateral ligament, dan kneecap atau patella. Tipe sendinya, sendi engsel, satu permukaan bundar diterima oleh yang lain di sedemikian rupa sehingga gerakannya hanya dalam satu bidang dua arah, yaitu fleksi dan ekstensi. Sendi lutut di tibiofemoral joint, ya, jadi tibia dan femoral, femur dan tibia. Oke, berikutnya kembali lagi di sini Anda bisa melihat, ya, ada femur, tibia dan fibula, anterior cruciate ligament, lateral collateral ligament, ya, ada lateral meniscus, kemudian medial meniscus, medial collateral ligament, dan posterior cruciate ligament. Jadi kalau ini kaki kiri, ya. Oke, berikutnya otot-ototnya. Satu, ini rectus femoris. Rectus femoris itu bisa dilihat di sebelah kiri, itu menutup paha bagian depan. Origonya
atau perlekatan awalnya itu dari spina iliaca anterior inferior, CI, kemudian margo cranial acetabulum, insersionya pada patella. Ini perlu diketahui, rectus femoris origonya dari pelvis ya, dari spina iliaca. Maka melewati sendi hip sehingga dia bisa membantu gerakan fleksi hip karena letaknya di depan. Kemudian yang kedua vastus medialis, origonya dari labia mediala linea aspera 2/3 distal. Jadi linea aspera itu bagian dari tulang femur, bagian belakang. Insersionya sama yaitu pada patella. Kemudian berikutnya lagi vastus lateralis, origonya dari labium laterala linea aspera dan trochanter mayor. Kemudian insersionya juga pada patella. Jadi kalau Anda lihat vastus lateralis lebih di lateral. Kemudian ada satu lagi vastus intermedius yang tertutup oleh rectus femoris. Jadi vastus intermedius tertutup oleh rectus femoris. Origonya juga dari fascias anterior femur 2/3 proximal. Jadi ini yang satu dari rectus femoris dari CI, kemudian yang vastus lateralis dan medialis dari linea aspera, sedangkan vastus intermedius dari anterior femur 2/3 proximal. Keempatnya melekat pada patella, insersionya. Maka keempat otot ini disebut dengan otot quadriceps. Ya, sekali lagi quadriceps. Quadri itu empat otot. Oke, berikutnya ada otot bagian belakang, paha bagian belakang ini ada biceps femoris, origonya dari tuber ischiadicum, caput longum, kemudian yang labium lateral, linea aspera sepertiga tengah itu yang caput brevis. Namanya bicep, 2 origo, caput longum dan caput brevis. Kemudian insersionya caput fibulare dan fascia cruris. Kemudian semimembranosus dari origonya tuber ischiadicum, insersionya pada tuberositas tibia. Kemudian yang ketiga semimembranosus, origonya juga dari inferior condylus medialis tibia. Jadi semimembranosus dan semitendinosus itu dua-duanya pada insersinya pada tuberositas tibia. Tapi letaknya di bagian medial. Ini kalau Anda duduk kemudian Anda pegang bagian bawah lutut Anda itu ada tendon yang sebelah lateral itu biceps femoris, yang di sebelah medial ada 2 itu semimembranosus dan semitendinosus. Ketika otot ini disebut dengan musculus hamstring. Sekali lagi, kalau depan quadriceps, belakang hamstring. Hamstring karena dia dari coccyx atau pelvis, maka dia bisa membantu gerakan ekstensi hip.
Oke, berikutnya ankle joint. Anda bisa melihat gambarnya di sini, yaitu di sini ada dari atas gastrocnemius muscle atau calf muscle, kemudian melekat pada calcaneus melalui Achilles tendon atau tendon Achilles. Kemudian di bawah ada heel bone calcaneus, kemudian plantar fascia dan metatarsal bone, tulang metatarsal. Sekarang kita lihat gerakannya. Oke, berikutnya nah, tipe sendinya sendi kondiloid seperti sendi engsel, tetapi dapat bergerak dalam 2 bidang dan 4 arah, yaitu lateral, samping kanan, samping luar, samping dalam, kemudian ke depan dan ke belakang. Tapi istilahnya ini kalau ke atas itu ekstensinya itu khusus untuk sendi ini dorsifleksi, kemudian ke bawah ke plantar fleksi, dorsum itu punggung, jadi punggung kaki, abduksi sering disebut dengan eversi, adduksi, inversi. Jadi gerakannya ada 2 bidang, 4 gerakan sama dengan tangan. Cuman di sini istilahnya spesifik dorsifleksi, plantar fleksi, inversi, eversi. In masuk, E keluar, dorsi ke punggung, plantar ke telapak. Oke, berikutnya ini Anda bisa melihat gambarnya ini. Dorsifleksi, plantar fleksi, gambar sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri inversi dan eversi. Dicoba gerakkan sendiri kakinya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang penting Anda bisa melihat Achilles tendon, itu tadi terusannya dari gastrocnemius, calf muscle, kemudian ada talus calcaneus, talus berhubungan dengan tibia dan fibula, yang sering disebut dengan ankle joint atau talocruralis. Talus dengan cruris itu tibia dan fibula. Kemudian ada medial ligamen, plantar calcaneonavicular ligamen atau spring ligamen. Kemudian di bawah ada long plantar ligamen dan short plantar ligamen. Ini sering mengalami gangguan. Nanti kalau berbicara tentang kelainan tendon-tendon di semester atas ini penting ya. Ada long plantar ligamen, short plantar ligamen, spring ligamen. Kemudian juga ada medial ligamen. Ini sering terjadi ankle sprain. Oke, berikutnya
otot gastrocnemius, origonya kaput mediale, dari epicondylis medialis femur, kemudian yang lateral epicondylis lateralis femur, jadi dua tempat pada epicondylis semua. Kemudian insersionya pada tuber calcanei melalui perantara tendon calcaneus atau Achilles tendon. Berikutnya otot soleus, origonya kaput dan facies posterior fibula dan linea musculi soleus. Insersionya pada tuber calcanei dengan perantaraan tendon calcanei atau Achilles tendon tadi. Ini soleus dan gastroc, dua kepala ini sering disebut dengan tricepsurae. Oke, berikutnya musculus plantaris. Ini menurut ahli katanya sering tidak ada, tapi kita tidak tahu kenapa ada dan tidak ada. Jadi origonya dari condylis lateralis femur, insersionya juga pada tuber calcanei. Oke, berikutnya musculus popliteus, ini lebih di atas, lebih pendek, tapi sering mengalami gangguan. Ini kalau lututnya bisa dipegang ya di bawah sendi lutut ini. Origonya dari condylis lateralis femur dan ligamentum popliteum ke arcuatum. Insersionya pada planum popliteum tibia. Planum popliteum, makanya namanya ototnya popliteus. Oke, berikutnya tibialis anterior, origonya dari condylis lateralis tibia, facies lateralis tibia, membrana interossea cruris, dan juga fascia cruris. Insersionya pada permukaan plantar yaitu cuneiform 1. Ini walaupun di anterior, tapi insersionya pada permukaan plantar cuneiform, sehingga fungsinya ini dapat menarik dorsifleksi dari ankle, tapi sekaligus bisa inversi, menarik ke dalam karena letaknya di permukaan dalam. Jadi kalau Anda menganalisa fungsi otot itu dilihat dari letaknya, itu sudah bisa ditebak. Berikutnya tibialis posterior, namanya aja posterior berarti di belakang. Origonya dari facies posterior fibula dan facies posterior tibia. Insersionya pada tibialis ossis navicularis, ossa cuneiform 1-3. Karena letaknya di belakang posterior sehingga fungsinya untuk plantar fleksi, dan karena di medial insersionya maka bisa menarik inversi bersama-sama dengan tibialis anterior. Jadi dapat dikatakan bahwa tibialis anterior dan posterior itu antagonis dalam gerakan dorsifleksi plantar fleksi, tapi sinergis atau bersama-sama sinergi dalam gerakan inversi.
Oke, berikutnya peroneus longus, letaknya di sebelah lateral. Origonya dari caput fibulare dan facies lateralis fibula. Insertionnya cuneiforme 1, basis osis metatarsalis ke-1. Jadi letaknya di bagian lateral, sehingga ini fungsinya lebih banyak menggerakkan gerakan ke arah eversi. Peroneus brevis, ini origonya dari facies lateralis di fibula juga. Insertionnya basis osis metatarsal 5. Ini sesuai dengan tadi peroneus longus, ini bersama-sama untuk eversi. Subsutik ya? Mana kok disip kan? Sekarang peroneus tertius. Peroneus tertius yaitu juga di sebelah lateral. Origonya dari bagian musculus extensor digitorum longus. Jadi melekat pada tulang lain, otot lain, sorry. Kemudian insertionnya tuberositas justice metatarsal 5. Jadi fungsinya ini untuk lebih banyak membantu gerakan dorsifleksi. Oke, berikutnya flexor hallucis longus. Kalau Anda melihat gambarnya, berarti dari fibula, kemudian fascia cruris, membrana interosia, kemudian menyilang ke medial, yaitu sampai palang terakhir ibu jari kaki. Sesuai dengan namanya, untuk fleksi hallucis, ibu jari kaki, longus panjang. Kemudian flexor hallucis brevis, ini khusus tidak melewati sendi ankle, maka origonya dari osa cuneiforme 1, 2, 3 dan ligamentum plantar longum. Insertionnya pada osa sesamoidea, medial dan lateral dari hallux atau ibu jari kaki. Jadi fungsinya untuk fleksi. Berikutnya extensor hallucis longus. Ini letaknya di dorsal, jadi fungsinya untuk ekstensi. Origonya facies medialis fibula dan membrana interosia cruris. Insertionnya pada basis plantaris terakhir ibu jari kaki. Karena dia letaknya melewati sendi ankle, maka membantu gerakan dorsifleksi ankle, tapi yang utama adalah untuk ekstensi ibu jari kaki. Ini yang longus, jadi yang panjang. Kemudian berikutnya, ini yang brevis. Ini dari bagian depan calcaneus, origonya. Insertionnya pada aponeurosis dorsalis ibu jari kaki. Yang jelas fungsinya hanya untuk ekstensi hallucis. Jadi karena hanya melewati satu sendi. Oke, berikutnya abductor hallucis, berarti untuk abduksi. Origonya dari ligamentum luciniatum, processus medialis tuberis calcanei.
Insersionya pada os sesamoidea mediale dan basis palang pertama ibu jari kaki. Jadi fungsinya untuk menggerakkan abduksi, melebar. Oke, berikutnya adduktor. Sekarang ini origonya itu ada caput obligum. Obligum dari os cuboid, ligamentum plantare dan cuneiform 3, basis osseus osseum metatarsalium 2, 3, dan 4. Sedangkan caput transversum dari articulation metatarsul phalangeal 2, 3, 4, dan 5. Jadi oblik dan transvers, insersinya pada osa sesamoidea bagian lateral dan basis palang pertama ibu jari kaki. Sesuai namanya, fungsinya untuk menggerakkan abduksi. Oke, berikutnya extensor digitorum longus. Namanya saja extensor, digitorum itu banyak. Jadi jari kaki 2 sampai 5. Kalau tadi halusis itu hanya 1. Kalau digitorum banyak. Origonya dari condylus lateralis tibia dan capitulum fascias medialis fibula serta fascia cruris. Insersionya pada aponeurosis dorsalis jari kaki 2 sampai ke 5. Jadi menggerakkan ekstensi jari 2 sampai jari ke 5. Kalau Anda menggerakkan ekstensi semua jari-jari berarti melibatkan extensor halusis longus dan extensor digitorum longus. Berikutnya extensor digitorum brevis. Ini hanya pendek dari calcaneus bagian depan, kemudian pada aponeurosis jari kaki 2 sampai 5. Jadi ini hanya membantu gerakan ekstensi. Berikutnya flexor digitorum longus. Untuk fleksi digitorum banyak berarti 2 sampai 5. Origonya dari fascias posterior tibia, fascias cruris lembar dalam. Insersionya pada palang terakhir jari kaki 2 sampai 5. Jadi menggerakkan menekuk jari kaki 2 sampai ke 5. Kalau bersama-sama dengan ibu jari kaki ya flexor tadi flexor halusis longus. Oke, flexor digitorum brevis ini pendek, tidak melewati engko. Origonya medial proses dari posterior calcanei. Insersionya pada tendon dari 4 tendon 4 kaki middle palang dari jari kaki 2 sampai ke 5. Jadi untuk memfleksikan jari-jari kaki. Berikutnya flexor digiti minimi brevis, ini khusus, minimi itu kecil, digiti 1 berarti untuk jari kaki kecil atau jari kelingking. Origonya dari metatarsal bone, kemudian insersionya pada palang ke-5. Palang jari ke-5. Oke, berikutnya
Sekarang adduksi digiti minimi, ini juga untuk jari kelingking. Origonya dari processus lateralis tuberis calcanei dan aperonis plantaris. Insersionya pada tuberositas sotis metatarsal kelima, basis palang pertama jari kelima. Jadi untuk mendekatkan jari kelingking ke jari yang lainnya. Oke. Nah, ini untuk materi yang pertama. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya lebih dahulu. Kalau belum ada pertanyaan, silakan dilanjutkan ke materi yang kedua. Sekarang otot-otot pada terang. Pertama, musculus sternocleidomastoideus. Jadi dari namanya saja sudah menunjukkan dari sternum ke os mastoid. Jadi origonya dari mandiburum sterni dan clavicula sepertiga medial. Jadi sternum dan mandiburum sterni dan clavicula itu kan gandeng. Kemudian insersionya pada processus mastoideus. Processus mastoideus dari temporalis. Kemudian ini kalau Anda bisa melihat, kalau dia bekerja satu, misalkan yang kiri, dia akan menarik ke arah kanan, rotasi ke kanan. Kalau yang kanan bekerja, menarik rotasi ke kiri. Sedangkan kalau dua-duanya, maka akan terjadi gerakan fleksi leher. Oke, berikutnya musculus trapezius. Ini ada pars ascendens atau ke atas, pars transcendens atau ke samping, kemudian pars descendens itu ke bawah. Jadi ada upper, kemudian transversal, dan yang lower. Jadi ini yang ascendent itu dari protuberancia occipitalis externa, kemudian linea nuchae superior, septum nuchae, processus spinosus, vertebra cervical bagian atas. Jadi dari atas kemudian turun ke bawah. Kemudian yang pars transcendent atau transversal dari processus spinosus vertebra cervicalis 5 sampai torakal bagian atas. Yang descendent itu dari spina vertebra thoracalis tengah sampai ke 12. Yang pars ascendent dari bawah, dari clavicula sepertiga lateral, dari acromion, insersionya ini, ini insersionya yang tadi yang ascendent itu ke depan, clavicula bagian lateral, yang transcendent ke acromion, dan yang descendent itu pada spina scapula. Jadi Anda bisa melihat gambarnya yang sebelah kiri itu lebih menunjukkan
gambaran ototnya. Jadi yang atas bisa menarik bahu kita ke atas atau menengokkan leher ke sebelah kiri, kanan. Tapi kalau yang transversal itu bisa menarik dada kita ke belakang, yang bawah bisa menarik bahu kita ke bawah. Jadi bisa menggerakkan elevasi, depresi, dan retraksi. Retraksi itu menarik dada ke belakang. Oke, berikutnya. Ini otot-otot kecil. Jadi di sini ada posterior, scalenus, middle scalenus, semispinalis capitis, occipital, ya ini occipital bone itu tulangnya, splenius capitis dan splenius cervicis. Kecil-kecil menggunakan nama scalenus dan cervicis atau capitis itu karena melekat pada cervical dan kepala. Ini semua fungsinya untuk menggerakkan ekstensi leher dan kepala. Oke, berikutnya. Ini rhomboid, ototnya agak besar. Ada rhomboid mayor dan rhomboid minor. Mayor yang bawah, minor yang atas. Rhomboid mayor dari processus spinosus vertebra thoracalis 1 sampai 4. Insersionya pada margo vertebralis scapula. Jadi karena dari vertebra ke scapula bagian medial, maka fungsinya untuk menarik scapula ke arah belakang atau dada kita ditarik ke belakang. Rhomboid minor dari processus spinosus cervical 6-7, kemudian insersionya margo medialis scapula juga bagian atas. Jadi lebar kranial dari spina scapula. Kalau tadi caudal spina scapula di bawahnya. Jadi sekali lagi bisa menarik scapula ke belakang, ya, atau menarik dada kita ke arah belakang bersama-sama tadi dengan musculus trapezius. Berikutnya levator scapula. Namanya aja levator berarti untuk menarik ke atas. Scapula berarti otot tulang scapula. Auriculnya dari tubercula posterior processus transversus vertebra cervicalis 1 sampai 4. Insersionya annulus medialis scapula. Jadi sekali lagi menarik scapula ke arah atas. Kalau rhomboid ke arah belakang. Mendekatkan scapula dengan vertebra, kalau ini menarik ke atas. Oke, berikutnya latissimus dorsi. Ini di belakang punggung bawah kita. Ini auriculnya dari processus spinosus vertebra thoracal 7 sampai 12. Kemudian lamina superficialis, fascia lumbodorsalis, crista iliaca,
Labium externum, costa ke 10 sampai 12. Jadi dari vertebra kemudian ke samping, ke costa, kemudian crista iliaca, kemudian insersionya crista tuberculi minoris dari humeri. Tambahi sendiri ya, crista tuberculi minoris humeri. Karena letaknya di belakang, maka dia bisa menarik ekstensi sendi shoulder sekaligus internal rotasi dan adduksi. Berarti menggerakkan adduksi, ekstensi, dan internal rotasi. Berikutnya ini gambarnya. Kelihatan latissimus dorsi. Oke, gambar berikutnya. Subclavius, berarti di bawah clavikula. Jadi dari costa 1, kemudian permukaan insersionya permukaan bawah clavikula, ya, sepanjang sulcus subclavius. Ototnya ini kecil, hanya membantu menarik gerakan clavikula ke bawah. Oke, berikutnya. Nah, pectoralis minor, nanti ada pectoralis mayor. Ini dari origonya costa 3, 4, dan 5. Kemudian insersionya pada processus coracoideus. Processus coracoideus itu bagian dari tulang scapula, bagian depan. Kemudian pectoralis mayor. Origonya yang pars clavicularis pada ekstremitas sternalis clavicula. Ini bagian atas. Kemudian pars sternalis pada sternum dan tulang rawan, tulang iga atau rusuk 1 sampai 6. Yang pars abdominalis itu pada vagina, musculus rectus atau recti abdominis di bawah, jadi melekat pada otot yang lain. Kemudian insersionya pada crista tuberculi majoris humeri. Karena letaknya di depan, maka untuk gerakan fleksi sendi shoulder sekaligus adduksi dan internal rotasi. Berarti kalau dibandingkan dengan latissimus dorsi tadi sama-sama menarik ke arah adduksi dan internal rotasi, tetapi antagonis dalam gerakan fleksi dan ekstensi. Yang di depan fleksi, yang di belakang ekstensi. Berikutnya serratus anterior, jadi namanya aja anterior di depan. Ini dari gambar sebelah kanan itu kelihatan dari costa 1 sampai ke 8. Kemudian melekat pada margo vertebralis scapula, tapi dari bagian dalam. Nah, ini fungsinya kalau kita mengangkat lengan ke atas, itu menarik skapulanya ke arah lateral atau ke depan. Jadi ketika kita mengangkat begini, itu fungsinya menarik skapula dulu. Kemudian serratus anterior tadi sudah, cuman gambarnya di sini lebih
spesifik lebih jelas ini ketika mengangkat lengan ke atas ya. Oke, berikutnya 100 posterior di belakang, posterior inferior dan posterior superior dari prosesus spinosus cervical 6 sampai thoracal 12. Yang posterior inferior dari thoracal 11 sampai lumbal 2. Insersionya pada kos yang atas kosta 2 sampai 5, yang bawah kosta 9 sampai 12. Fungsinya sangat kecil, hanya untuk membantu gerakan ke arah belakang. Oke, berikutnya scalenus. Scalenus itu kalau Anda bisa melihat gambar sebelah kanan itu lebih jelas scalenus muscle. Lihat ke bagian depan origonya dari prosesus transversus cervical vertebra. Kemudian insersionya pada rib atau kosta 1 dan 2. Jadi fungsinya untuk membantu gerakan fleksi dari neck atau leher kalau bersama-sama. Kalau yang bergerak satu untuk lateral fleksi atau lateral bending. Untuk menggerakkan lateral fleksi, tapi kalau dua-duanya bareng kiri kanan untuk membantu gerakan fleksi. Oke, berikutnya ini kelihatan pada gambar orang ya yang sebenarnya. Oke, berikutnya rectus abdominis atau abdominalis ya. Ini jadi dari dada bagian atas kemudian sampai ke pubis ya. Ini kelihatan kalau orangnya kurus itu ada lekuan-lekuannya ya, ada 1, 2, 3, 4. Ini sangat penting untuk mengangkat, kalau kita tidur, mengangkat dada atau mengangkat tungkai. Walaupun kalau mengangkat tungkai itu tidak secara langsung, tapi memfiksasi pelvis. Jadi kalau Anda tidur, sekali lagi, kemudian mengangkat tungkai, kedua tungkai itu kalau rectus abdominalis ini tidak berkontraksi, maka tidak bisa terangkat. Karena rectus femorisnya tidak bisa bekerja. Iliopsoasnya tidak bisa bekerja. Sebaliknya, kalau dadanya yang diangkat, maka rectus abdominis ini mengangkat dada ke arah atas. Oke, berikutnya ini tadi rectus abdominis. Jadi dari origonya dari pelvis, insersinya pada sigmoid proses ya tadi. Actionnya juga sudah saya sebutkan. Oke, berikutnya ini gambarannya kepada orang yang normal. Ini kelihatan
Oke, berikutnya obliquus externus. Jadi miring. Oblik externus itu dari luar. Jadi kalau Anda memasukkan tangan Anda ke saku samping pada saku celana dari samping, itu arahnya sama dengan itu. Jadi origonya dari Costa Rib 512 bagian permukaan luar, kemudian insersionya pada ilium anterior, cresta anterior, kemudian inguinal ligamen dan linea alba. Linea alba itu garis tengah pada perut putih. Jadi miring sekali lagi dari samping atas ke bawah. Sedangkan nanti ada yang berikutnya obliquus internus. Oke, berikutnya obliquus internus. Oh, Mas, ya. Ini sebaliknya dari bawah naik ke atas, miring. Ini dari origonya dari thoracolumbar, aponeurosis, ilia cresta, lateral inguinal, ligamen, insertionnya pada rib 10 sampai 12, kemudian medial pectineal ligamen dari pubis dan linea alba. Jadi kalau externus dari atas ke medial bawah, kalau internus dari medial bawah miring ke atas. Jadi kalau diteruskan itu externus kanan langsung seperti bergabung dengan internus kiri. Externus kiri bergabung dengan internus kanan. Jadi kalau dia bekerja rotasi, membengkokkan kita merotasikan ke kiri, itu yang bekerja internus kiri sama externus kanan. Kalau kita membelokkan tubuh kita ke kanan, maka yang bekerja internus kanan sama externus kiri. Ini pada gambarnya lebih jelas. Sekarang transversus abdominis. Transversus abdominis namanya transvers, jadi menyilang, tidak miring. Origonya dari inguinal ligamen, iliaca cresta iliaca, kemudian thoracolumbar fascia, dan costa 6 bagian bawah. Insertionnya pada abdominal aponeurosis dan linea alba. Jadi actionnya atau fungsinya untuk menekan kalau kita buang air besar. Jadi menekan lambung kita. Kemudian seperti kalau kita BAB itu mengejan. Ini gambar berikutnya, ini kelihatan. Jadi dari atas itu ada scalenus, ada pectoralis major, ada rectus abdominis, ada transversus abdominis externus internus, ya. Ini bisa dilihat lagi. Oke, berikutnya
erector spine, ya. Erector spine itu untuk mengekstensikan spina atau vertebra. Maka ada spinalis medialis, longus, intermedius, dan intercostalis. Ini seolah-olah menjadi satu. Origonya dari spinosus proses, transversus spinosus, kemudian dari ribs, ya, dari occiput sampai kepada sacrum dan ilium. Insersionya pada processus spinosus, transversus, dan costa, dari occiput sampai ke sacrum dan ilium. Jadi fungsinya secara bilateral dia untuk ekstensi, kalau unilateral atau satu samping itu hanya untuk lateral bending atau bengkok ke kanan atau ke kiri. Kalau bilateral untuk ekstensi, jadi kalau Anda tengkurap tidur, tengkurap kemudian mengangkat dadanya, itu kalau otot-otot erector spine-nya tidak berfungsi, maka tidak bisa melakukan. Quadratus lumborum ini sangat penting untuk mengangkat pelvis ke atas, ya, atau lateral bending dari lumbal, origonya dari crista iliaca, kemudian insersionya pada costa ke-12, transversus, processus transversus, lumbal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau yang origonya yang bergerak mengangkat pelvis, kalau insersionya yang bergerak itu menarik lateral bending atau lateral fleksi. Oke, berikutnya diafragma. Nah, ini jadi origonya dari kostal, ya, dari costa, kemudian bagian dari permukaan dalam dari costa 6 bagian bawah, kemudian juga upper 2 and 3 lumbar vertebra, lumbal 2 sampai 3, kemudian yang sternal attachment itu pada inner part of physical process atau processus xiphoideus bagian dalam. Jadi ada samping, kemudian ada bagian depan. Insersionya menyatu menjadi central tendon di tengah-tengah. Fungsinya untuk membantu pernafasan, ya, ketika bergerak pada torak kavite volumenya menjadi berubah-ubah, bisa ketika bergerak ke bawah toraknya menarik nafas, ketika kembali mengembuskan nafas. Oke. Ini hanya gambar-gambar ilustrasi. Saya kira sudah habis, ya. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu.
Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa dari mana? Ika dari Pati, Pak. Dari mana? Dari Pati. Pati. Silakan. Di tulang misalnya osies anterior femoris 2/3. Ada yang 1/3 itu yang dimaksud bagaimana ya, Pak? 2/3-nya itu. Pada linea aspera itu toh. Kan ada materi sebelumnya. ada 2/3 proksimal, ada 2/1 proksimal. Istilah proksimal sama distal tahu nggak? Nggih, Pak. Nah ya, jadi seperti misalkan 2/3 proksimal berarti dari atas sampai 2/3-nya kaki, paha. Tapi kalau 1/3 distal ya sepertiganya saja dari femur itu gitu loh. Belum paham? Berarti itu cuma buat acuan gitu, Pak? Kok buat acuan? Ya letaknya itu di situ gitu loh. Jadi tidak dari atas sampai ke proksimal sampai ke distal enggak. Jadi misalnya 2/3 proksimal ya hanya dari atas sampai 2/3 panjang tungkai itu bagian atas gitu loh. Lihat jari saya. Ini satu, ini setengah. Setengah proksimal apa setengah distal kan gitu. Kalau 2/3 ya ini 2/3 proksimal. Paham? Labium mediala linea aspera 2/3 distal. Jadi pada linea Istilah aspera dari tetapi pada origo 2/3 bagian distal tidak seluruhnya. Istilah apa? Istilah niku origo sama inersio itu kan jika origo itu bergerak tidak bergerak saat berkontraksi ya, Pak. Nah, ketika melakukan fleksi kemudian abduksi itu tidak bergeraknya seperti apa, Pak? Origo insersionya itu tetap di tempatnya, Mbak. Tapi yang berkontraksi itu ototnya, mengkerut, memanjang itu ototnya. Jadi kalau Anda ini fleksi, ototnya menarik begini. Jadi yang bergerak itu tulangnya, bukan ototnya. Ototnya mengkerut sama memanjang saja. Belum paham? Sampun paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Jadi sekali lagi ini semua materi ke-14 sudah tercapai ya kita ya. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya. Absennya 2 kali loh. Jadi sekali lagi kebetulan minggu depan itu Bapak harus menguji praktek di Aisyah, jadi tidak bisa mengajar seperti ini. Kebetulan sekali.
Yang lain tidak ada pertanyaan lagi? Pesan Pak Maskun sekali lagi bahwa UAS ini nanti soal materi sebelum UTS juga ada sebagian yang keluar lagi, kemudian dipelajari dari awal sampai akhir. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.